Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa laundry 24 jam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Meisy Artiviasa Putri sebagai anggota 1. Nama saya Selvia Hermonia Pardosi sebagai anggota 2. Nama saya Putri Naila sebagai anggota 3. Baik, pada pembahasan presentasi kita kali ini tentang analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa yaitu perusahaan laundry 24 jam. Di sini kami akan membahas yaitu tentunya profil perusahaan, lalu yang kedua ada produk dan layanan, ada juga target, keunggulan dan prospek masa depan, lalu ada proses akuntansi, tujuan flowchart, aplikasi Toru, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, permintaan barang, identifikasi permasalahan dalam sistem pencatatan, dan juga rekomendasi untuk peningkatan efisiensi. Perkenalkan, nama saya Meisy Artiviasa Putri. Di sini saya sebagai anggota 1 akan menjelaskan tentang bab 1 deskripsi perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas profil perusahaan. Laundry 24 jam adalah perusahaan yang telah berpengalaman dalam memberikan layanan jasa laundry terbaik. Pemilik usaha ini yaitu Ibu Yesi Elvira. Perusahaan ini juga memiliki cabang di berbagai wilayah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan ke depannya. Dan pada cabang kita yang berlokasi di Jalan Rituan Rais nomor 134, Kelurahan Beji Timur, Depok dengan kode pos 16421 ini merupakan cabang kedua laundry 24 jam yang memiliki lokasi yang sangat strategis. Dan juga pada perusahaan laundry 24 ini memiliki nomor telepon yang sudah tertera pada di sini, dan juga ada akun sosial media Instagram yaitu di @laundry_24jam_Depok. Dan dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, Laundry 24 jam selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan terbaik. Oke, selanjutnya yaitu produk dan layanan yang diberikan oleh Laundry 24 jam. Laundry 24 jam adalah solusi praktis bagi masyarakat di tengah kesibukannya yang membutuhkan layanan cuci pakaian kapan saja. Dengan jam operasional tanpa batas, layanan ini siap memenuhi kebutuhan pelanggan baik siang maupun malam. Didukung teknologi modern dan bahan pembersih aman, Laundry 24 jam memastikan kualitas terbaik dalam setiap layanan yang ditawarkan. Nah, untuk layanan laundry 24 jam mencakup berbagai pilihan seperti yaitu ada self-service 24 jam. Layanan service 24 jam ini merupakan layanan yang banyak diminati oleh pelanggan dengan harga yang murah meriah dan penggunaan mesin yang mudah serta banyak. Hal itu menjadi salah satu layanan yang disukai oleh pelanggan. Self-service ini konsepnya itu seperti pelanggan mencuci pakaian mereka sendiri dengan fasilitas yang disediakan di tempat laundry dengan waktu pengerjaan sekitar 30 menit. Layanan ini memberikan kenyamanan bagi mereka yang ingin menghemat waktu dan menghindari antrian. Lalu yang kedua juga ada layanan drop-off. Layanan drop-off adalah layanan di mana pelanggan dapat menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicuci dan mengambilnya kembali setelah proses pencuciannya selesai, jadi seperti keesokan harinya baru diambil. Layanan ini sangat praktis bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk menunggu di tempat laundry dan tidak ingin mencuci pakaiannya sendiri. Lalu di Laundry 24 jam ini juga memiliki layanan khusus seperti pencucian jas blazer, boneka, bantal tidur, gorden, karpet, baby stroller, sepatu, dan jaket. Selain itu, di sini juga terdapat dry clean atau cuci kering untuk pakaian berbahan sensitif dan layanan antar jemput yang memudahkan pelanggan dengan mobilitas yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu struktur perusahaan yang ada di dalam perusahaan laundry 24 jam. Perusahaan laundry 24 jam memiliki struktur organisasi yang sederhana namun tetap efektif.
Yang pertama yaitu tentunya adalah pemilik usaha atau owner dari Laundry 24 Jam, yaitu Ibu Yesi Elvira. Sebagai pemilik, Ibu Yesi Elvira bertanggung jawab penuh atas kelangsungan usaha termasuk pengelolaan keuangan, pengawasan kualitas layanan, dan juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dalam menjalankan operasionalnya, tentunya Ibu Yesi dibantu oleh seorang supervisor dan juga admin yang mendukung kelancaran manajemen internal. Selain itu, pada outlet ini didukung juga oleh 2 karyawan. Jadi dari owner yang dibantu oleh supervisor dan admin, tentunya itu ada langsung ke berbagai outlet atau cabang di berbagai wilayah. Dan untuk pada cabang di BJ Timur ini memiliki 2 karyawan nih, yaitu Bapak Sumar dan juga Bapak Hendra, yang bertugas menerima dan mencatat cucian dari pelanggan, terus menjalankan proses pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan, lalu menjaga juga kebersihan area kerja. Dan untuk seorang karyawan lainnya bertugas menyediakan layanan antar jemput bagi pelanggan yang membutuhkannya. Struktur ini memastikan layanan laundry berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu target pasar yang ditargetkan oleh perusahaan laundry 24 jam, yaitu karena lokasi laundry 24 jam ini di sekitar area kos-kosan dan juga rumah warga, sehingga target utamanya yaitu mahasiswa yang ngekos di area tersebut dan juga ibu rumah tangga. Layanan ini memenuhi kebutuhan pelanggan yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Dengan menawarkan layanan yang cepat, praktis, dan juga fleksibel, termasuk antar jemput, Laundry 24 jam memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mencuci dan mengambil pakaian sesuai kebutuhan. Fokus pada kenyamanan dan kualitas layanan menjadikan Laundry 24 jam menjadi solusi yang efisien bagi mereka yang ingin menjaga pakaian tetap bersih dan tanpa menghabiskan banyak waktu. Oke, untuk selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Laundry 24 jam memiliki keunggulan kompetitif seperti fleksibilitas waktu layanan 24 jam yang memungkinkan pelanggan mencuci kapan saja. Layanan antar jemput juga memudahkan pelanggan yang sibuk, sementara pemesanan bisa dilakukan melalui WhatsApp atau aplikasi Taruh. Selain itu, Laundry 24 jam juga menawarkan program membership dengan diskon dan promo yang menarik, serta layanan self-service dengan harga yang lebih terjangkau. Semua ini membuat layanan lebih praktis dan menguntungkan bagi pelanggan. Lalu, untuk prospek masa depan pada perusahaan Laundry 24 jam, yaitu Laundry 24 jam memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat dengan layanan waktu fleksibel 24 jam, kemudahan pemesanan, dan juga pencatatan lewat aplikasi Toru, serta sistem pembayaran yang mudah. Pemanfaatan teknologi untuk pemesanan, pembayaran digital, dan layanan antar jemput yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelanggan. Selain itu, pembukaan cabang baru dan pemasaran digital yang lebih intensif akan membantu memperluas pangsa pasar Laundry 24 jam dan akan membuat menarik lebih banyak pelanggan ke depannya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu bab 2. Tentang analisis proses akuntansi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu proses akuntansi pada perusahaan Laundry 24 jam. Perusahaan Laundry 24 jam memiliki sistem akuntansi yang terstruktur untuk mencatat setiap transaksi. Proses ini berjalan seiring dengan penjualan jasa laundry yang dilakukan melalui WhatsApp, datang langsung maupun melalui aplikasi Toru untuk penggunaan membership. Pencatatan keuangan dilakukan secara digital lewat aplikasi Toru yang mempermudah pengelolaan operasional dan memastikan akurasi transaksi. Setiap pesanan yang masuk langsung tercatat otomatis dalam aplikasi Toru, sehingga pengelolaan pesanan bisa lebih cepat dan akurat. Transaksi utama yang terjadi di perusahaan ini berkaitan langsung dengan operasional dan pengelolaan keuangan yang harus dicatat dengan cermat. Berikut beberapa transaksi utama yang terjadi pada perusahaan Laundry 24 jam. Yang pertama yaitu penerimaan uang dari klien. Penerimaan uang dari klien merupakan pembayaran yang diterima dari pelanggan atas jasa laundry yang diberikan. Pembayaran ini dapat berasal dari layanan drop-off, self-service, maupun layanan tambahan seperti antar jemput. Jumlah pembayaran dihitung berdasarkan berat pakaian yang dicuci, dan pelanggan melakukan pembayaran setelah pakaian mereka selesai diproses.
Pelanggan juga dapat memilih metode pembayaran, lalu apakah menggunakan membership atau pembayaran non-tunai ataupun tunai. Dengan menggunakan aplikasi Toru, pencatatan transaksi ini menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan, sehingga pendapatan harian dapat langsung terlihat pada sistem aplikasi Toru ini. Yang kedua yaitu pembayaran biaya operasional. Pembayaran biaya operasional mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha laundry. Biaya ini meliputi gaji karyawan, pembelian perlengkapan laundry, serta pembayaran tagihan listrik dan air yang digunakan untuk operasional mesin cuci. Selain itu, biaya perawatan mesin dan peralatan lainnya juga termasuk dalam kategori biaya operasional. Semua pengeluaran ini dicatat secara rutin untuk memastikan perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan efisien dan tepat waktu. Lalu yang ketiga yaitu pencatatan pendapatan dan biaya. Pencatatan pendapatan dan biaya merupakan kegiatan penting untuk memantau performa keuangan perusahaan. Setiap pendapatan yang diterima dari layanan laundry dicatat secara otomatis melalui aplikasi Toru, yang membantu mengelola transaksi dengan lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Biaya operasional juga dicatat dengan rinci untuk mengetahui total pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan. Dengan mencatat pendapatan dan biaya, perusahaan dapat membandingkan keduanya untuk menentukan tingkat keuntungan dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Semua pencatatan ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan sehari-hari perusahaan. Dengan menggunakan aplikasi Toru juga, perusahaan laundry 24 jam dapat menjalankan pencatatan transaksi lebih akurat dan efisien yang mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan transparan. Yang keempat yaitu permintaan persediaan perlengkapan bahan. Proses permintaan persediaan perlengkapan bahan dimulai ketika stok bahan di outlet mulai menipis. Karyawan di outlet atau di cabang itu akan mengajukan permintaan tambahan bahan kepada bagian admin. Setelah menerima permintaan tersebut, admin akan meneruskan informasi ini kepada supervisor untuk mendapatkan persetujuannya. Supervisor akan memeriksa dan menilai apakah permintaan tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional atau tidak. Jika permintaan disetujui, admin akan langsung memesan barang yang diperlukan kepada supplier. Setelah itu, barang yang dipesan akan dikirimkan langsung ke outlet yang membutuhkan barang tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis kelaporan yang digunakan. Laporan keuangan untuk usaha laundry 24 jam ini dibuat secara terpusat, sehingga cabang laundry 24 jam yang kami pilih tidak memiliki catatan keuangan tersendiri. Meskipun mungkin ada catatan khusus, catatan tersebut dipegang oleh admin maupun supervisor di tingkat atas. Karyawan laundry 24 jam di outlet yang kami pilih yaitu di BJ Timur tidak memiliki akses dan tanggung jawab terhadap laporan keuangan usaha tersebut. Proses pencatatan pendapatan dilakukan setiap hari berdasarkan data yang tercatat di aplikasi Toru. Dengan sistem digital ini, proses akuntansi menjadi lebih sederhana dan efisien, memungkinkan perusahaan memantau pendapatan harian secara real-time tanpa risiko kehilangan data. Baik, saya Sylvia Hermonia Pardosi akan melanjutkan penjelasan bab 3 mengenai desain alur sistem informasi akuntansi. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai diagram alur lebih lanjut, sebelumnya sistem informasi akuntansi itu tentunya sangat penting ya, karena dia dapat mempermudah dalam pengelolaan data sehingga lebih terstruktur, lebih jelas, dan tentunya efisien. Dan tentunya jika sudah terstruktur dan sudah efisien, tentu pemilik akan lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan, karena informasi-informasi mengenai usaha juga dapat disajikan secara real time. Dan di sini juga ada tujuan utama dari flowchart, yang mana flowchart ini tentunya adalah bagian dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, tujuan utama dari flowchart adalah untuk memvisualisasikan proses atau sistem secara jelas dan terstruktur sehingga memudahkan pemahaman, komunikasi, dan analisis. Selain daripada itu, tentunya flowchart ini juga dapat lebih memperjelas siapa-siapa saja yang menjadi penanggung jawab dalam setiap aktivitas. Di dalam flowchart tentu ada penjelasan mengenai aktivitas-aktivitas bagaimana
suatu aktivitas itu prosedurnya dilaksanakan. Di situ juga dijelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu aktivitas tersebut dan tiap langkahnya. Kemudian dalam usaha laundry 24 jam, dia menggunakan suatu aplikasi atau sistem yang bernama Toru. Toru ini dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan keuntungan bagi para customer yang ingin berlangganan pada outlet laundry ini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi Toru. Jadi, aplikasi Toru Laundry Solution ini sangat cocok untuk diterapkan pada usaha laundry yang menerapkan self-service, karena ini dapat langsung terhubung dengan customer itu sendiri, dan customer dapat memilih kebutuhan-kebutuhannya tanpa mengandalkan karyawan yang ada di sana. Jadi lebih sesuai dengan konsep usaha laundry self-service itu sendiri. Nah, untuk mendaftar pada aplikasi Toru ini juga langkah-langkahnya itu adalah sangat mudah. Yang pertama itu bisa di-download aplikasi Toru Laundry Solution ini pada Play Store atau App Store. Kemudian yang kedua, daftarkan diri sebagai member baru. Kemudian isi data diri yang diperlukan seperti nama, email, nomor telepon, dan username yang diinginkan. Kemudian melakukan konfirmasi password. Kemudian customer dapat masukkan kode outlet yang diinginkan. Dengan itu, customer bisa melakukan self-service di outlet yang diinginkan dengan cara yang lebih mudah dan lebih efisien. Baik, berikut adalah siklus pendapatan yang telah dirancangkan pada usaha laundry 24 jam. Di sini siklus pendapatan dimulai ketika customer melakukan proses pemesanan, di mana pelanggan melakukan pembayaran melalui metode tunai, transfer bank, atau metode pembayaran lainnya. Semua transaksi keuangan dikelola melalui bank untuk memastikan keamanan dana perusahaan. Nah, ini adalah siklus pendapatannya, di mana di usaha ini melakukan promosi, kemudian akhirnya ada customer yang melakukan order. Kemudian usaha menyelesaikan atau memberikan jasa servis, dan customer pun melakukan pembayaran, sehingga ada proses pemasukan uang di dalam usaha ini, yang nantinya dari hasil pemasukan itu atau pendapatan akan dialirkan ke siklus pengeluaran ataupun akan berujung ke bank sebagai berupa tabungan perusahaan. Baik, antara siklus pengeluaran dan siklus pendapatan tentu terjadi hubungan yang sangat erat kaitannya. Dalam suatu usaha, untuk melakukan kegiatan operasionalnya, untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan, tentu memerlukan yang namanya pengeluaran. Dan dari pengeluaran itu diperlukan uang yang keluar, yaitu yang dihasilkan dari pendapatan tadi. Begitu sebaliknya, untuk menghasilkan pendapatan diperlukannya pengeluaran. Maka dari itu, hubungan antara kedua siklus ini menjadi sangat erat. Dan di mana sumber penghasilan itu sendiri didapatkan dari customer, dan juga uang atau penghasilan yang didapatkan dari customer akan disalurkan ke bank sebagai media penyimpanan uang atau tabungan usaha. Baik, berikut adalah flowchart penerimaan pendapatan yang sudah dirancangkan berdasarkan hasil wawancara kepada karyawan usaha laundry 24 jam. Dalam prosesnya, penerimaan pendapatan melibatkan customer, karyawan, dan admin yang memiliki peran penting dalam proses operasional usaha, di mana tahapan dimulai dari customer yang melakukan pemesanan jasa,
kemudian beralih kepada karyawan yang memutuskan suatu keadaan apakah pemesanan dilakukan secara online. Apabila ya, data akan tersimpan secara otomatis di sini di penyimpanan data. Kemudian dari data penyimpanan ini akan dihasilkan sebuah dokumen, yaitu rekapitulasi pendapatan harian yang nantinya akan diteruskan ke bagian admin untuk direkap dan dilakukan pencatatan. Kemudian apabila tidak, karyawan akan menginput penerimaan pesanan secara manual dan kemudian data akan tersimpan dalam data penyimpanan. Kemudian setelah melakukan input penerimaan pesanan, akan ada proses manual, yaitu penimbangan kilo pakaian atau identifikasi jasa yang sesuai. Karena ada beberapa jasa juga seperti penyucian jas atau spray atau karpet itu adalah memiliki price list-nya sendiri. Kemudian di sini karyawan juga akan dihadapkan ke sebuah pilihan lagi, apakah customer tersebut membership atau tidak. Apabila iya, di sini bisa dilanjutkan dengan customer langsung melakukan self-service itu sendiri, yaitu memilih menu mesin, apakah washer atau dryer, kemudian dapat memilih produk pilihan, kemudian memilih menu member, itu pembayaran member atau QR payment, kemudian pilih bayar, dan akan muncul scan pembayaran. Kemudian proses akan berlanjut ke karyawan yang menerima pembayaran. Apabila customer itu adalah bukan customer membership, karyawan dapat langsung mengarahkan customer untuk melakukan self-service. Namun di sini karyawan perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan yang ada di sini. Kemudian proses berlanjut, karyawan menerima pembayaran, dan setelah menerima pembayaran, karyawan mencetak struk dan akan dihasilkan bukti struk. Bukti struk ini akan diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang kepada customer. Nah, setelah customer menerima barang, proses penerimaan pendapatan pun selesai. Dan berikut adalah flowchart penerimaan pendapatan drop-off yang sudah dirancangkan oleh kelompok kami pada usaha laundry 24 jam. Tentu dengan adanya flowchart ini kita dapat mengetahui atau melihat dengan secara lebih mudah di mana titik perbedaan antara pendapatan drop-off dan pendapatan reguler. Yaitu di sini proses dimulai dari customer, yaitu melakukan pemesanan jasa, apakah online. Jika online ya, data secara otomatis tersimpan dalam penyimpanan, kemudian akan dilakukan rekapitulasi pendapatan harian dan diserahkan ke admin. Kemudian apabila tidak, karyawan akan melakukan input penerimaan pesanan dan data akan tersimpan, kemudian akan dihasilkan dokumen rekapitulasi pendapatan harian yang akan diteruskan ke bagian admin. Nah, setelah karyawan melakukan input penerimaan pesanan, proses akan berlangsung ke penimbangan kilo pakaian atau identifikasi jasa yang sesuai oleh karyawan. Nah, apabila tadi jasa self-service akan dilakukan oleh customer itu sendiri, nah pada sistem pendapatan drop-off ini, jasa self-service akan dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Nah, di sini jasa self-service dilakukan oleh karyawan dan proses akan berlangsung ke menerima pembayaran dari customer itu sendiri. Setelah menerima pembayaran dari customer, karyawan akan mencetak struk dan akan dihasilkan bukti struk yang akan
diserahkan kepada customer bersamaan dengan proses penyerahan barang. Nah, setelah customer menerima barang, proses penerimaan pendapatan pun selesai. Baik, sekarang adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran itu biasanya erat kaitannya dengan pembelian bahan atau pengeluaran untuk biaya-biaya. Namun, pada usaha laundry 24 jam pada proyek kali ini tidak memiliki interaksi langsung dengan pemasok bahan. Semua persediaan perlengkapan yang digunakan oleh usaha ini dikelola langsung oleh supervisor bersama dengan owner dan pencatatannya dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain, cabang laundry ini hanya berfokus pada pelayanan langsung dan penyediaan jasa servis kepada customer atau pelanggan. Maka dari itu, di sini siklus yang terjadi adalah dari siklus penerimaan yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan memiliki hubungan erat dengan siklus pengeluaran, terjadi siklus pengeluaran yaitu ke biaya-biaya yang berupa biaya listrik dan biaya bensin saat karyawan melakukan jasa atau pelayanan drop off atau pengantaran kepada pelanggan. Berikut adalah flowchart permintaan barang yang sudah dirancangkan pada usaha laundry 24 jam. Nah, pada proses pengelolaan persediaan dalam sebuah perusahaan ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penghitungan persediaan hingga pengiriman barang ke outlet. Setiap tahapan melibatkan berbagai pihak, termasuk karyawan, admin, dan supervisor, yang bekerja sama untuk memastikan persediaan selalu mencukupi dan sesuai kebutuhan. Proses ini berulang secara berkala sesuai dengan frekuensi penghitungan persediaan yang telah ditentukan. Nah, pada flowchart kali ini, tahapan dimulai dari karyawan yang melakukan penghitungan persediaan perlengkapan secara manual. Nah, dari kegiatan ini akan dihasilkan dokumen rekapitulasi harian penggunaan perlengkapan. Kemudian, karyawan akan menghadapi suatu kondisi apabila batas minimal persediaan tidak melampaui batas minimal persediaannya, proses akan selesai. Apabila batas minimal persediaan terlampaui, karyawan akan menghubungi admin. Kemudian bersama dengan itu juga akan mengirimkan dokumen rekapitulasi harian penggunaan perlengkapan kepada admin. Dari admin akan meneruskan dokumen tersebut kepada supervisor. Kemudian supervisor yang akan menentukan jumlah pembelian dan pengiriman perlengkapan ke outlet. Setelah menentukan jumlah pembelian dan pengiriman, supervisor akan menghubungi owner dan owner akan menyetujui pembelian tersebut. Kemudian kembali lagi ke supervisor, supervisor akan menghubungi admin dan admin akan melakukan pemesanan sesuai dengan ketentuan dan yang telah ditentukan oleh supervisor. Dan dari proses melakukan pemesanan ini akan dihasilkan faktur atau nota pembelian yang akan diarsip di bagian admin secara urut tanggal. Kemudian setelah pemesanan itu ada penerimaan barang. Di sini ada dokumen juga yang dihasilkan yaitu tanda terima yang akan diarsip oleh admin secara tanggal. Kemudian dari admin akan mengirimkan barang tersebut ke outlet sesuai yang disetujui dan ditentukan oleh supervisor tadi. Kemudian karyawan pun akan menerima perlengkapan barang tersebut. Dan proses pun selesai.
Proses ini akan terjadi secara berulang karena tentunya seiring dengan berjalannya suatu aktivitas operasional perusahaan, tentunya perlengkapan dan barang-barang bahan-bahan yang digunakan akan berkurang. Maka proses ini akan apabila melewati batas minimal persediaan tadi akan berulang lagi prosesnya sampai seperti itu. Ke pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai rekomendasi peningkatan sistem untuk usaha laundry 24 jam. Sebelum masuk ke rekomendasi peningkatan sistem, di sini kita akan membahas identifikasi permasalahan dalam sistem pencatatannya terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap sistem yang ada di Laundry 24 jam, ditemukan beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada pencatatan transaksi yang tidak terintegrasi di cabang. Terus ada kurangnya laporan keuangan yang komprehensif. Terus ada sistem pengelolaan stok yang tidak optimal dan optimalisasi fitur aplikasi Toru yang belum maksimal. Kita bahas yang pertama, yaitu pencatatan transaksi yang tidak terintegrasi di cabang. Di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau pendapatan harian itu dicatat melalui aplikasi Toru. Nah, meskipun pendapatan harian ini telah tercatat di aplikasi Toru, pencatatan biaya operasional yang lain itu masih belum terintegrasi dalam sistem yang sama di setiap cabangnya. Dan ini jadi menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan itu jadi kurang lengkap dan tidak dapat mencerminkan gambaran finansial yang akurat. Data biaya operasional itu dicatat terpisah oleh admin pusat dan cabang tidak memiliki akses untuk mengelola laporan tersebut secara langsung. Dan hal ini dapat mengarah pada kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian data antara cabang dan pusat. Yang kedua, kurangnya laporan keuangan yang komprehensif. Laundry 24 jam ini belum menyusun laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas pada setiap cabangnya. Meskipun aplikasi Toru dapat mencatat pendapatan harian, data tersebut belum diolah menjadi laporan keuangan yang lebih detail lagi. Sehingga karyawan masih kurang tahu atas laporan keuangan secara rincinya. Terus yang ketiga, sistem pengelolaan stok yang tidak optimal. Jadi Laundry 24 jam ini belum memiliki sistem pengelolaan stok bahan baku berbasis digital yang terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada. Pengelolaan stok bahan baku seperti deterjen dan bahan pembersih lainnya itu masih dilakukan secara manual melalui permintaan yang diajukan oleh cabang ke admin pusat. Dan proses ini dapat mengarah pada pemborosan atau kekurangan stok di setiap cabangnya, juga menghambat efisiensi operasional cabang. Identifikasi yang terakhir yaitu optimalisasi fitur aplikasi Toru yang belum maksimal. Jadi aplikasi Toru ini memang telah memberikan manfaat besar dalam pencatatan pendapatan hariannya, namun aplikasi ini tuh belum dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti pencatatan biaya operasional, pengelolaan stok atau laporan keuangan otomatis. Nah, optimalisasi fitur aplikasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Nah, berikut merupakan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan pengelolaan akuntansi di Laundry 24 jam. Yang pertama itu implementasi sistem pencatatan digital di cabang. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak akuntansi modern. Yang ketiga, digitalisasi pencatatan biaya operasional. Yang keempat, integrasi sistem pengelolaan stok berbasis digital. Lalu pelatihan karyawan tentang akuntansi dan teknologi.
Lalu ada optimalisasi fitur aplikasi Toru, dan yang terakhir, standarisasi laporan keuangan. Rekomendasi yang pertama yaitu implementasi sistem pencatatan digital di cabang. Laundry 24 jam ini perlu menerapkan sistem pencatatan digital di setiap cabang untuk memastikan nih bahwa semua transaksi itu tercatat secara real time dan terintegrasi dengan pusat. Nah, dengan adanya sistem ini, setiap cabang itu dapat mencatat pendapatan, pengeluaran, dan penggunaan bahan baku secara langsung. Langkah ini nggak hanya meningkatkan transparansi, tapi juga memudahkan manajemen pusat dalam memantau performa setiap cabangnya. Data keuangan yang tercatat di cabang juga dapat langsung terhubung dengan sistem pusat, sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, pencatatan langsung di tingkat cabang juga akan membantu mengidentifikasi masalah operasional spesifik yang mungkin terjadi di lokasi tertentu. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak akuntansi modern. Penggunaan perangkat lunak akuntansi seperti Jurnal, Zahir, atau Accurate itu sangat disarankan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan laundry 24 jam. Jadi perangkat lunak ini memiliki fitur pencatatan otomatis untuk pendapatan dan pengeluaran, serta mampu menyusun laporan keuangan lengkap seperti laba rugi, neraca, dan arus kas. Dengan sistem ini, kesalahan pencatatan yang biasanya terjadi dalam proses manual itu dapat diminimalkan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan secara instan itu mempermudah manajemen dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang strategis yang berbasis data. Yang ketiga, digitalisasi pencatatan biaya operasional. Saat ini, pencatatan biaya operasional sudah tercatat, namun proses pencatatan tersebut itu belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis. Nah, dengan digitalisasi, semua pengeluaran dapat dicatat secara otomatis melalui sistem berbasis cloud. Nota atau faktur pembelian dapat langsung diunggah ke dalam sistem sehingga data pengeluaran tersimpan dengan aman dan terstruktur. Digitalisasi ini juga memungkinkan perusahaan untuk memantau pengeluaran secara lebih rinci dan mengurangi potensi kesalahan serta mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi biaya. Oke, yang keempat, integrasi sistem pengelolaan stok berbasis digital. Sistem pengelolaan stok berbasis digital akan sangat membantu dalam mencatat penggunaan bahan baku secara real time, dan dengan sistem ini, karyawan di setiap cabang itu dapat mencatat bahan yang digunakan untuk operasional, sementara sistem akan memberikan notifikasi otomatis ketika stok bahan itu mendekati batas minimum. Langkah ini memastikan bahwa bahan baku itu selalu tersedia tepat waktu, tanpa risiko kekurangan stok yang dapat menghambat operasional tentunya. Selain itu, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari penumpukan stok yang tidak efisien, sehingga biaya penyimpanan bahan baku dapat ditekan. Yang kelima, pelatihan karyawan tentang akuntansi dan teknologi. Karyawan di cabang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sistem pencatatan akuntansi yang baru. Oleh karena itu, Laundry 24 jam ini disarankan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan tentang dasar-dasar akuntansi dan penggunaan perangkat lunak pencatatan keuangan. Dengan pelatihan ini, karyawan dapat lebih mandiri dalam mencatat transaksi, mengurangi ketergantungan pada admin pusat, dan meningkatkan akurasi pencatatan. Selain itu, pelatihan ini juga akan mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas karyawan sehingga sistem pencatatan menjadi lebih efisien. Lalu yang keenam, optimalisasi fitur aplikasi Toru. Aplikasi Toru ini telah memberikan manfaat besar bagi Laundry 24 jam, terutama dalam mencatat pendapatan harian.
Namun, aplikasi ini masih bisa dioptimalkan dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti pencatatan biaya operasional, pengelolaan stok bahan baku, dan laporan keuangan otomatis. Nah, dengan adanya fitur ini, aplikasi Toru dapat menjadi alat manajemen keuangan yang lebih lengkap. Dan semua data keuangan dan operasional dapat diakses dalam satu platform, sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan banyak sistem yang terpisah. Rekomendasi yang terakhir yaitu standarisasi laporan keuangan. Laundry 24 jam juga disarankan untuk mulai menyusun laporan keuangan standar yang mencakup laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan laba rugi ini akan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan, sehingga memudahkan manajemen dalam mengevaluasi efisiensi operasional. Sedangkan neraca ini memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang penting untuk menilai kesehatan finansial secara keseluruhan. Laporan arus kas juga membantu memantau aliran uang masuk dan keluar, memastikan bahwa perusahaan ini tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk operasional sehari-hari. Sedangkan laporan perubahan modal dapat menunjukkan perkembangan modal perusahaan dari waktu ke waktu, baik karena keuntungan maupun investasi baru. Jadi, di sini dapat kita simpulkan, Laundry 24 jam merupakan layanan laundry modern yang telah mengintegrasikan teknologi untuk memudahkan operasionalnya seperti melalui aplikasi Toru. Meskipun demikian, analisis menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan masih dapat ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan biaya operasional, pencatatan laporan keuangan, dan manajemen stok. Selain itu, optimalisasi SIA dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi proses operasional, transparansi data, dan akurasi laporan keuangan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan terstruktur, Laundry 24 jam memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja bisnis sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.